pertama kita pakai dari sebelah kanan. Nih, tuh. Ya, kita baca bismillah, kita mulai sesuatu dengan bismillah. Baru sebelah kiri. Ya, tuh. Itu udah pakai tuh. Ya. Nah, kemudian dari bawah kita kancing. Ya. Setelah kita kancing, saudare, jangan lupa beli dodol maknyos Betawi, ditanggung enak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali dengan channel Habib Betawi di mana saja Anda berada. Pada konten kali ini akan membahas adab di dalam berpakaian sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah di dalam berpakaian, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan dan memerintahkan kita di dalam hal ihwal berpakaian. Di dalam surah Al-A'raf ayat 26. Saya bacakan dalam kitab Tafsir Shawi, Hasyiah Shawi dari Tafsir Jalalain, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Di kitab Hasyiah Shawi Tafsir Jalalain, yaitu ya bani Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, wahai manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak kepada seorang muslim, tidak kepada khusus kepada orang mukmin, tapi kepada seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah taala, hamba-hamba Allah. Wahai manusia, sungguh kami telah menurunkan alaikum libasa, yaitu pakaian. Maksud daripada menurunkan yaitu khalaqnahu lakum. Allah menciptakan pakaian buat kalian. Maksud daripada menciptakan pakaian, yang tentunya kita tahu kan yang bikin manusia. Nah, maksudnya Allah menciptakan itu pakaian, ai anzalna asbabahu minas sama' huwal matar. Kami yang menurunkan sebab daripada langit, daripada itu hujan. Nah, jadi sababnya semua kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Nah, dari hujan ini fayansha'a anhun nabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, dari hujan itu tumbuhlah daripada tumbuh-tumbuhan, pepohonan, yang mana akhirnya pepohonan itu menjadi seperti pohon kapas, pohon katun dan sebagainya, yang kemudian menjadi pakaian. Juga dari sebab hujan itu Allah ciptakan hujan itu, dari sebab hujan itu maka Allah juga tumbuhkan dari tumbuhan-tumbuhan yang dimakan oleh hewan-hewan. Dari hewan-hewan itu ada yang diambil bulunya untuk menjadi pakaian seperti bulu wol dan sebagainya. Itulah yang Allah katakan, wahai Bani Adam, sungguh kami telah ciptakan atas manusia itu, atas kalian itu, wahai manusia, pakaian. Yuwari,
Tujuan apa pakaian itu Allah ciptakan? Yaitu yuwari, yasturu, menutup sawatikum, yaitu aurat kalian. Kita sebagai muslim ada batasan-batasan di dalam aurat. Nah, disinilah Allah turunkan pakaian untuk menutup aurat kalian. Warisha, dan untuk yatajammal bihi minasyab, untuk berhias, untuk berpakaian yang bagus. Maksudnya berpakaian yang bagus yaitu yang tidak tercela di dalam syarak, yang dibolehkan di dalam syarak, yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hukum Allah di atas segalanya, di atas hukum-hukum ciptaan manusia, bahkan adat istiadat daripada manusia. Contoh, misalnya ada satu adat, dia membolehkan pakaian yang terbuka auratnya, sedangkan hukum Allah Ta'ala tidak membolehkan terbuka aurat. Maka hukum Allah yang diberlakukan lebih dahulu, tinggalkan. Itu adat. Tapi kalau adat itu tidak bertentangan, tidak bertolak belakang dengan syariah, maka ikutilah. Ya, karena memang sesungguhnya Allah menciptakan pakaian untuk menutup aurat kita. Jadi kita yang jalankan itu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, walibasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Dan pakaian ketakwaan, yaitu pakaian takwaan, yaitu amal soleh. Ya, pakaian ketakwaan itu adalah maksudnya amal soleh. Jangan hanya berpakaian yang bagus tapi nggak punya amal soleh. Tutup aurat sudah bagus, kemudian berbagus di dalam berpakaian, bukan tujuan yang lain. Ya, tujuannya adalah untuk memperindah, bukan untuk sombong. Nah, kemudian harus diingat, pakaian yang terbaik itu adalah pakaian ketakwaan. Maksudnya adalah amal soleh. Al-munjiu minal adab, ay al-munji minal adab, yang menyelamatkan daripada adab. Ya, jadi pakaian manusia nanti di hari kiamat adalah daripada amal solehnya. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tidak melihat, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Jadi maksud di sini manusia, alil insan an yastagila bitahsini dhahirih bil a'mali shalihah wa batin bil ikhlas. Yaitu manusia bukan hanya memperindah yang luar, tapi juga harus memperindah yang dalam. Yaitu dia sibuk memperbagus yang dohirnya dengan amal soleh, dan memperbagus batinnya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap harus berpakaian yang rapi, yang tidak terbuka aurat, yang tidak bertentangan dengan agama, yang memang itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala diberikan pakaian. Dan juga hanya jangan sekedar pakaian yang terlihat, tapi juga dia harus beramal soleh. Itulah sebaik-baiknya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ayat tentang berpakaian. Maka bagaimana cara berpakaian yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW? Maka di sini ada bacaannya. Perlu diingat, setiap sesuatu yang baik dimulai dengan bacaan Bismillah sekurang-kurangnya. Bagusnya Bismillahirrahmanirrahim. Adapun nanti tuntunannya masing-masing ada doanya. Seandainya memang tidak hafal, ya, karena ini baca doa ini tidak hafal, sekurang-kurangnya yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi insya Allah setiap konten saya selalu di deskripsi saya tulis, ya, doa ini seperti yang sebelumnya ada doa baca memakai sifat mata, memakai kuhul atau celak mata, itu ada doanya. Nah, ini ada doanya di dalam memakai pakaian. Ya, caranya yaitu pertama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim karena kita memulai, ya, kemudian kita mulai memakai pakaian dari arah kanan atau dari kanan. Ya, saya praktekkan ini di sini. Ya. Pertama kita pakai dari sebelah kanan. Nih, tuh. Ya, kita baca Bismillah, kita mulai sesuatu dengan Bismillah. Baru sebelah kiri. Ya.
Tuh, itu udah pakai tuh. Ya. Nah, kemudian dari bawah kita kancing. Ya. Setelah kita kancing, nah kita baca deh doa memakai pakaian. Kita udah pakai nih. Ya, kita kalau sudah kita memakai sesuatu atau kita menggunakan sesuatu, biasa kita ucap apa? Alhamdulillah. Itu sekurang-kurangnya. Kalau apal doanya silakan di dalam kitabnya Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi, ada dalam kitab Maslakul Akhyar. Kalian bisa beli kitabnya Maslakul Akhyar. Ada doa soal petir, doa ketika berpakaian, doa bila bangun tidur, doa-doa keseharian kita dari bangun tidur sampai tidur lagi ada di dalam kitab Maslakul Akhyar. Silakan cari di toko kitab Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya, Mufti Jakarta, Mufti Betawi, yang sudah di akhir zaman ini ya sudah orang meninggalkan kitab-kitab beliau. Padahal kitab beliau ini dari kitab-kitab yang besar rujukannya, disadur oleh beliau untuk diberikan kepada kita yang mudah-mudah dalam keseharian di dalam doa-doa. Ada bahasa Indonesianya artinya. Nah, di sini yang kita baca setelah kita pakai selesai, kita baca apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Sekurang-kurangnya. Kalau apal, baca. Kalau sering insya Allah apal. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi kasani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakai pakaian. Ya, hada. Alhamdulillahilladzi kasani hada. Lihat di deskripsi saya tulis, diapalkan. Alhamdulillahilladzi kasani hada. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yaitu segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini dan telah memberikan rizki kepada aku pakaian ini tanpa aku letih, tanpa daya upaya, tanpa kekuatan. Kemudian dibaca lagi doanya, ada panjang. Silakan kalian pegang kitab sambil setelah pakai dibaca, catat. Kemudian bacanya Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau kebaikan ini pakaian dan kebaikan apa yang ada pada ini pakaian. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Dan aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan dan kejahatan pakaian ini. Nah, itulah doanya, yang semua ini doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah selesai, biasa kalau kita di rumah mau buka pakaian, ya maka ketika buka ya dahulukan yang kiri. Tadi waktu pakai dahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Nah, ketika buka dahulukan yang kiri, baru yang kanan terakhir, biar asarnya ada keberkahan di dalam berpakaian. Jadi dimulai yang kanan, baru yang kiri, kemudian setelah buka yang kiri, baru yang kanan. Sama seperti masuk kamar mandi, langkah dengan kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Kalau ke dalam masjid, langkah kaki kanan, kemudian baru kiri. Ketika keluar, kiri duluan, karena kotor udah di tempat. Ya, dunia ini kanan ini masih ada di dalam masjid baru. Sama ketika pakai sendal, masukin yang kanan dulu, baru yang kiri, pakai sepatu begitu. Ketika membuka yang kiri, baru yang akhir kanan. Nah, itu adab-adab yang kalian bisa jalankan. Semua nanti ada tuntunannya. Ini di dalam berpakaian kalian amalkan. Nah, kemudian ketika kita membuka baju, mau kita terbuka aurat kita, mau masuk kamar mandi misalnya, karena malaikat selalu ada yang menyertai kita. Malaikat ya menyertai kita selalu, ada malaikat yang mendampingi kita. Dia hanya keluar dari kita ketika kita berhubungan dengan istri kita, ya dia tidak dekat, dan ketika kita masuk kamar mandi. Nah, ketika kita masuk kamar mandi, supaya tidak dilihat oleh jin, oleh syaitan ketika kalian telanjang, ya maka baca sebelum buka pakaian. Kalau di luar kamar mandi, kali dalam kamar mandi, di luar kita udah baca ya sebelum masuk doa kamar mandi, kan ada bacaan membuka pakaian, yaitu Bismillahilladzi la ilaha illahu, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau dimatikan Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, buka deh pakaian kita kalau di kamar kita. Tapi kalau di kamar mandi, bacanya di luar kamar mandi. Insya Allah, Allah tutup aurat kita, tidak dilihat oleh makhluk-makhluk gaib.
Nah, itu saja ya, mudah-mudahan didapat dimengerti cara berpakaian yang rapi. Tentunya kalau mau lebih bagus lagi, yang kita lihat ulama-ulama kita, dari pakaian imamahnya, pakai jubahnya, pakai gamisnya, ya, pakai pakaian yang kita lihat itu sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekurang-kurangnya berpakaian yang rapi, yang menutup aurat. Apakah mau pakai jas, mau pakai kaos di luar sholat ya. Nah, itu sebaiknya jangan yang terbuka auratnya. Apalagi sampai kelihatan dengkul buat laki-laki nih. Ya, jangan hampir main olahraga kelihatan dengkul dan sebagainya, kelihatan pusernya di atas ini. Nah, ini tidak bagus. Ya, orang-orang demikian itu tidak bisa dijadikan untuk jadi saksi-saksi, baik saksi pernikahan dan sebagainya. Karena tidak muruah, tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Baik, itu saja, mudah-mudahan manfaat. Afwan minkum. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya, bagikan kalau ini bermanfaat. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.